inovasi andal, setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta, komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani, setia. Tempat ini luar biasa, DPM PTSP tempat belajar yang tepat, khususnya bagi kami Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang berjuang terus berusaha untuk membangun. Dan oleh-oleh yang kami dapat dari DPM PTSP luar biasa. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa bermain, silaturahmi dan juga belajar banyak di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta pada hari ini dalam rangka mengikuti PKA atau pelatihan kepemimpinan administrator tahun angkatan 2024. Banyak sekali yang dapatkan di sini, apalagi terkait dengan komunikasi yang efektif. Karena pesan dari Pak Ali tadi adalah apapun banyaknya peraturan ternyata tidak menjamin suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan satu komunikasi efektif itu bisa memberikan banyak manfaat dan banyak sekali koordinasi agar bisa berjalan dengan lancar. Luar biasa, DPM-PTSP, Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah memberikan insight yang luar biasa kepada program pelatihan kepemimpinan administrator yang hari ini dikunjungi oleh peserta. Tentu ini menjadi patron bagi kami untuk memulai, paling tidak memulai, bagaimana kami bisa terus berinovasi memberikan layanan kepada masyarakat di daerah kabupaten kota kami masing-masing. Solusi empati tegas inovasi Anda, 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 solusi empati tegas inovasi Anda. Saya ucapkan selamat datang di ruang serbaguna Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta dalam agenda studi lapangan pelatihan kepemimpinan administrator BPSDM Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Semangat pagi! Pagi! Luar biasa! Izinkan saya membuka dengan pantun. Jalan-jalan di Jakarta dengan penuh sukacita. Hati-hati, jangan sampai tersandung. Terima kasih atas keramahan DPM PTSP Jakarta. Kami merasa tersanjung. Kami berbahagia bisa diterima dengan ramah di sini. Kami peserta berjumlah 42 orang, tambah saya, tambah beberapa panitia. Ini adalah pelatihan kepemimpinan administrator. Ini terdiri dari 4 angkatan ini, kami dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kami terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota Palangkaraya. Alhamdulillah Pemprov Kalteng sedang berjuang Bapak Ibu semua. Jadi kami sedang gigih berjuang
mengejar ketertinggalan kami, dan bersyukurnya kami bahwa kepala daerah kabupaten kota sangat komitmen terhadap peningkatan SDM. Jadi di setiap tahunnya, makanya ini juga harus ada diskresi dari LAN, lebih dari 40 orang satu kelas. Jadi itu adalah semangat yang luar biasa yang kami punya. Semoga semangat itu ada yang bersambut dengan perjuangan teman-teman ini. Ini adalah utusan dari kabupaten kota yang insya Allah kami ingin maju, Bapak Ibu semua, maka kami ingin belajar lebih banyak dari teman-teman. Nah, teman-teman ini semua pejabat eselon 3 di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana pelatihan kepemimpinan administrator ini kan alat ya, tools untuk membantu teman-teman ini tumbuh menjadi pemimpin perubahan. Mereka nanti jadi agen perubahan, pemimpin perubahan di dinas unit kerjanya masing-masing. Di mana teman-teman nanti di sana pasti juga akan menggerakkan banyak orang, tidak mudah menyamakan persepsinya berapa lama, kemudian bagaimana agar sikap perilakunya sama, sikap perilaku melayani. Tadi saya bisik-bisik sama Ketua Angkatan Ibu Nopi, terasa sekali saya bilang sama teman-teman DPM PTSP di gesturnya setelah kami datang tadi dari Pak Saiful yang ikut di bus saya memandu jalan, saya bilang mental melayaninya sudah masuk ke darah daging menjalar gitu. Nah, mental melayani ini mungkin nanti monggo di-share lagi ke kami, bagaimana sih supaya kami ini punya mental melayani itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, pada kesempatan yang bahagia ini saya Aldi selaku Ketua Subkelompok Penyuluhan DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta menyambut hangat dan menyampaikan terima kasih atas kunjungan Bapak Ibu ke DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, khususnya ke Mall Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Tapi sebelumnya tadi ke Balai Kota juga Ibu ya, diterima oleh Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga Bapak Ibu berkenan ya melihat gedung-gedung dan juga kantor-kantor dari Pemprov DKI Jakarta ya. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk memberikan layanan publik yang unggul, kami mengembangkan berbagai inovasi seperti Jakarta Investment Center, lalu ada MPP Digital, lalu ada perizinan online melalui Jak Evo, dan kami juga memiliki kampanye publik yakni urus izin sendiri itu mudah, layanan antar jemput izin bermotor atau AJIB, dan juga kami menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan publik di ruang publik yakni di mall, di pasar, rumah sakit, dan taman kota. Next, kami menyadari bahwa digitalisasi layanan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Oleh karena itu kami telah mengembangkan layanan perizinan secara 100% online melalui platform Jak Evo dan juga pelayanan jakarta.go.id. Ini juga bisa dilakukan untuk mengakses mall pelayanan publik digital. Warga dapat dengan mudah mengakses website tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang unggul kepada warga Jakarta. DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta tercatat telah meraih penghargaan bergengsi baik dari pemerintah pusat dan lembaga swasta yang kredibel di Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, total 60 penghargaan bergengsi dan 6 sertifikasi ini berhasil diraih oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Termasuk diantaranya sertifikasi ISO 9001-2015, kemudian bersama dengan pengakuan tingkat nasional dalam bidang komunikasi dan hubungan masyarakat dengan diraihnya Platinum Awards atau juara umum Public Relation Indonesia Award untuk beberapa tahun terakhir, yakni adalah kompetisi kinerja komunikasi atau kehumasan tingkat nasional. Ini terakhir di tahun 2024 kami meraih juara umum atau Platinum Awards tersebut. Dan tak kalah pentingnya, kami juga telah menerima penghargaan tertinggi dari Kementerian Pan-RB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dalam kategori pelayanan publik prima. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap silaturahmi kita tetap dapat terjalin dan terus berbagi pengalaman dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Indonesia. Untuk itu jangan lupa
follow Instagram @layananjakarta. Sekarang juga, karena khusus hari ini Bu akan ada souvenir menarik karena besok harga naik. Baik, demikian paparan saya juga nggak mau kalah dari Ibu Ida. Saya juga punya pantun Bu, saya juga punya pantun. Saya akan menutup paparan saya akan menutup paparan hari dengan pantun. Ikan hiu, ikan selasi. I love you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di PMPTSP ini terdapat melaksanakan pelayanan bagi masyarakat. Dalam hal pelayanan itu tentunya ada sebuah integritas yang harus kita terapkan. Bagaimana membangun integritas itu dalam kita memberikan layanan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian pada saat kita melakukan pelayanan ini terdapat 25 unit. Seperti apa membangun jaring kerjanya dan bagaimana hubungan-hubungan kelembagaan itu dapat terjalin dan terbangun. Saya sangat mengapresiasi sekali, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan Pak Rinaldi tadi. Ternyata luar biasa banyak sekali penghargaan yang sudah didapat oleh DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, dan ternyata kami tidak salah Bu Ida bisa berada di tengah-tengah kehadiran di sini. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, dari panjangnya Pak Aldi tadi sudah menjelaskan, apakah ada tim Pak perencanaan terkait sosialisasi pengenalan pelayanan DPM PTSP DKI Jakarta, dan kalau misalnya ada, itu terdiri dari siapa saja? Apakah hanya internal ASN oleh DPM PTSP DKI Jakarta atau melibatkan pihak lain? Nah, terus juga yang kedua, apakah di DPM PTSP DKI Jakarta ini pada tahun 2024 ini sudah menerapkan NPP digital Pak? Karena pada tahun ini DPM PTSP Provinsi Kalimantan Tengah dan juga di Kota Palangkaraya itu kami masih sebatas wacana, belum bisa mengaktualisasikannya, belum bisa mengimplementasikannya karena belum ada data-data yang terintegrasi secara nasional. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi untuk ikut bergabung. Baik, untuk Pak Indra dari Kabupaten Gunung Mas, ini terkait dengan integritas. Tentunya core kami adalah pelayanan publik. Jadi integritas merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat dipikirkan oleh pimpinan dari Pemprov DKI Jakarta untuk para petugas yang ada di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan berbagai regulasi dan peraturan yang terkait dengan DPM PTSP. Salah satunya ini khusus untuk DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta, maka seluruh karyawan kami atau PNS kami ini diwajibkan untuk mengisi LHKPN. Dan juga terkait dengan integritas ini, ketika diketahui misalnya ada pungli, lalu ada gratifikasi dan lain sebagainya, kami tidak ragu-ragu untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan. Dan itu juga sudah beberapa kali ini ada kasus begitu yang PNS dipecat, sudah sampai ke komisi ASN, kita sudah sampai proses ke KASN dan lain sebagainya begitu. Dan juga untuk para petugas yang non PNS ini juga dapat 1000 aja dari masyarakat tuh pasti kita akan langsung melakukan pemecatan, karena integritas itu merupakan harga mati di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Salah satu strategi yang menurut saya kenapa MPP ini berhasil adalah kami menjadikan komunikasi di sini sebagai langkah strategis dalam organisasi. Nah, waktu itu salah satu yang kami samakan persepsinya adalah bagaimana kita menyelenggarakan pelayanan yang ada di MPP. Untuk itu kami membuat theme song tadi Setia. Nah, ini theme song ini juga ada video klipnya. Nah, video klipnya ini semua yang berada di unit layanan yang ada di MPP ini terlibat dalam theme song ini. Jadi theme song Setia ya dalam produksi lagu Setia ini, dan lagu Setia ini ketika didalami ini juga memiliki nilai-nilai dalam pelayanan yang kita pahami bersama ini harus kita lakukan, yakni solusi, empati, tegas, inovasi, dan andal pada saat itu. Karena waktu itu belum ada branding berakhlak, Bu.
ketika kita menjadikan komunikasi sebagai langkah strategis organisasi, insya Allah semua bisa dikomunikasikan. Karena terkadang semua regulasi yang begitu banyak, ribuan regulasi itu tidak bisa menyelesaikan masalah ya Bu ya. Tapi satu komunikasi yang efektif itu bisa menyelesaikan masalah. Baik, untuk Rosadina dari Ibu Rosadina dari DPP Palangkaraya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bu atas apresiasi yang diberikan. Bahwa kita sejawat nih sama-sama menyelenggarakan pelayanan publik di kota masing-masing, di provinsi masing-masing. Tentunya dalam hal komunikasi, kami sebelum melakukan komunikasi kepada masyarakat itu ada beberapa, kalau saya ingin lebih lanjut begitu mengenai dengan strategi komunikasi, tentunya itu akan diawali dengan riset terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Komunikasi itu tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan tanpa adanya riset terlebih dahulu, riset pendahulunya. Kemudian kami sudah tahu tadi permasalahan-permasalahannya, tentunya kami akan melakukan penciptaan strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi ini kami optimalisasikan melalui strategi PESO, yaitu Paid, Earn, Share, dan On Media. Dan alhamdulillah berbagai capaian komunikasi ini tercatat selama saya bertugas di sini. Saya telah mendapatkan 40 penghargaan lebih terkait di bidang komunikasi dan kehumasan. Boleh kalau boleh tepuk tangan. Dan itu salah satu menurut saya tadi mengapa saya bilang komunikasi sebagai langkah strategis. Ternyata kami di DPM PTSP meskipun core-nya bukan Diskominfotik, ternyata kami bisa melakukan komunikasi yang begitu masif. Dan akhirnya ketika kami bersaing dengan para Diskominfotik di seluruh wilayah di Indonesia di Public Relations Indonesia Award, kami yang mendapatkan juara umumnya Bu, mendapatkan Platinum Awards-nya begitu. Baik, saya hari ini merasa bersyukur, beruntung mendampingi rekan-rekan dari peserta pelatihan kepemimpinan administrator pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk studi lapangan di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Bisa dilihat dan didapat banyak sekali. Dan saya selalu mengatakan dan tidak hanya merasa ya, dan saya selalu bilang bahwa kesempatan ini adalah kesempatan emas. Kami adalah beruntung bisa datang ke tempat yang tepat. Tempat ini luar biasa, DPM PTSP, tempat belajar yang tepat, khususnya bagi kami Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang berjuang terus berusaha untuk membangun. Dan oleh-oleh yang kami dapat dari DPM PTSP luar biasa. Teman-teman dari peserta pelatihan kepemimpinan ini nanti akan mengadopsi dan mengadaptasi dari langkah-langkah yang dilakukan oleh DPM PTSP, baik dalam melahirkan inovasinya, baik dalam membangun jejaringnya, sampai bagaimana menjaga keberlangsungan, membangun tim, dan menjaga integritas dan segala macam. Jadi ilmu itu nanti yang akan dibawa, oleh-oleh itu yang akan diterapkan oleh, diadopsi dan diadaptasi oleh rekan-rekan peserta pelatihan kepemimpinan ke daerahnya masing-masing. Nah, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk bisa bermain, silaturahmi, dan juga belajar banyak di DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta pada hari ini dalam rangka mengikuti PKA atau pelatihan kepemimpinan administrator tahun angkatan 2024. Pada hari ini sangat banyak sekali yang dapat saya sampaikan, banyak sekali yang dapat dapatkan di sini, apalagi terkait dengan komunikasi yang efektif. Karena pesan dari Pak Aldi tadi adalah apapun banyaknya peraturan ternyata tidak menjamin suatu organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan satu komunikasi efektif itu bisa memberikan banyak manfaat dan banyak sekali koordinasi agar bisa berjalan dengan lancar. Dan saya juga mengapresiasi sekali pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh DPM PTSP DKI Jakarta hingga saat ini. Itu luar biasa sekali, banyak sekali penghargaan yang didapatkan, dan semoga saja dari apa yang sudah disampaikan tadi itu bisa kami contoh di DPM PTSP Kota Palangkaraya ke depannya untuk bisa menjadi dan bersama bisa menjadi lebih baik ke depannya. Saya nggak pede kalau ada Pak Aldi, saya nggak pede, saya nggak bisa ngomong, bukan ahli komunikasi, makanya saya nggak mau ke depan tadi Bu, pasti saya jelek jadinya. Ya, kebanting sama Pak Aldi ya, Pak Aldi memang udah profesional Bu. Teman-teman izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Budi Ismanto sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi, bertanggung jawab membuat semua aplikasi dan pemeliharaan semua perangkat IT. Bapak Ibu sekalian, tadi ada pertanyaan tentang MPP digital.
yang dibuat oleh Kemenpan RB ya. Kami belum menggunakan, Bu. Yang dimaksud dengan MPP ini adalah MPP digital. Apa yang terjadi di bawah kami angkat dalam bentuk digital. Ada 5 aplikasi perizinan. Yang pertama MPP digital tadi dibuat oleh Kemenpan RB, hanya isinya SIP. Lalu Gistaru itu izin-izin berhubungan tata ruang. Lalu SIMBG izin-izin berhubungan pembangunan. Lalu Andalnet izin-izin yang berhubungan dengan lingkungan. Lalu OSS itu izin-izin yang berhubungan dengan usaha. Nah, kami udah membuat itu di 2018 dan 2021 itu udah 100% online. Artinya apa yang mereka buat kami udah buat, Bu. Jadi kami nggak usah gunakan yang MPP digital ya, yang dibuat Kemenpan ya. Kalau OSS kami pakai, yang selainnya kami pakai. Tapi MPP digital ini kami masih ada di Jakepo. Jakepo itu semua yang tadi 5 tadi udah diakomodir di Jakepo. Cuman kebetulan pusat membuat OSS, Gistaru, Andalnet ya kami harus mundur biar seragam kita seluruh Indonesia. Itu ya Bu ya. Lalu masalah kenapa bisa maju, kenapa bisa lebih bagus ya Bu ya. Tadi Pak Aldi bangga dengan komunikasinya, saya juga bangga dengan IT saya. Ya. Di IT kami ada Pak Lurah, ada Pak Camat yang bukan organisasi kami ya, tapi dia menggunakan aplikasi perizinan, terutama yang masalah pertanahan Jakepo. Nah, jadi pelayanan kami ini digunakan oleh 267 kelurahan PTSP, 44 PTSP, 42 PTSP, 6 wilayah kota kabupaten sama dinas, plus dengan Pak Lurah Pak Camatnya 267 lurah, 44 kecamatan menggunakannya aplikasi Jakepo gitu. Kami membuat sendiri. Terakhir kami lagi buat artificial intelligence. Ketika Bapak dari Gunung Mas banyak bawa duit ya ke Jakarta, pas berhenti di sana saya mau investasi sini, tinggal klik aja usaha apa yang dibutuhkan dan studi kelayakannya apa. Kami lagi sedang kerjakan di bawah langsung pimpinan kami, Pak Kadis kami. Kabupaten kami ini Kabupaten Pemekaran yang baru berusia 22 tahun. Nah, jadi tentunya kami mengalami banyak kendala, terutama infrastruktur jalan dan jaringan internet juga belum menjangkau semua kecamatan. Pertanyaan saya begini Pak, saya ingin menanyakan bagaimana PTSP ini menyatukan persepsi dengan teman-teman yang lain sehingga begitu kompak untuk membuat inovasi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sudah siapkan pertanyaan, namun Pak Budi sudah jawab, berarti beliau sudah bisa menebak apa yang saya tanyakan. Pertanyaan sebenarnya banyak Pak yang sudah kami konsepkan, tetapi memang apa yang disampaikan rekan kami Pak Radianto juga sudah banyak yang terjawab, sudah yang terwakili. Mungkin terkait dengan permasalahan dan perselisihan saja narasumber. Jadi apabila ada permasalahan dan perselisihan berkaitan dengan perizinan, bagaimana penyelesaian yang dilakukan oleh DPM PTSP dalam penanganannya. Bagaimana PTSP dapat memberikan feedback kinerja kepada pegawainya dan bagaimana mereka menindaklanjuti. Kemudian apakah PTSP dapat memastikan semua pegawainya memahami pentingnya manajemen risiko. Disampaikan kita udah langsung melihat gitu gimana jiwa melayaninya itu sudah benar-benar menyatu ya, kayak mendarah daging sudah. Nah, bagaimana cara kita untuk menjaga keberlangsungan jiwa-jiwa melayani ini tadi terus bisa dikembangkan, kemudian dilanjutkan terus, karena kan kita yang namanya manusia itu kadang-kadang ada titik jenuhnya. Jadi ada
naik turunnya. Nah, bagaimana kita menjaga supaya semuanya tetap bisa berjalan baik dan berkesinambungan. Sebagaimana halnya pun pada saat kami masuk di sini, Pak, kami sudah melihat bahwa ada itu instansi vertikal yang terlibat dengan di sini. Yang pengen kami tanyakan adalah bagaimana peran daripada instansi vertikal itu dalam penyelesaian masalah setiap perizinan. Baik, mungkin saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan Pak Redianto tadi, bagaimana menyatukan persepsi sehingga begitu kompak dalam tim ketika memberikan pelayanan. Tentunya tadi saya sampaikan begitu ya, bahwa kami menjadikan komunikasi ini sebagai langkah strategis. Jadi semua orang ini di DPMPTSP ini, alhamdulillah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, komitmen pimpinan kami itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam keberlangsungan organisasi ini. Komitmen pimpinan menurut saya itu menjadi satu hal yang memang luar biasa di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini, karena kalau kita bicara tadi Pak Budi sudah ceritakan mengenai sarana prasarana, kita bicara mengenai anggaran, tentunya kalau tidak ada komitmen pimpinan dari Pemprov DKI Jakarta atau pimpinan dari DPMPTSP ini, tentunya itu semua tidak bisa terlaksana begitu. Jadi karena kan kita semua sama-sama ya pakai Permendagri untuk penyusunan anggaran gitu kan, tapi kalau tidak ada komitmen pimpinan terkait dengan menghadirkan inovasi yang memudahkan kepada masyarakat, tentunya PTSP ini atau Bapak Ibu berada dalam ruangan ini tentunya semua tidak bisa terwujud tanpa ada komitmen pimpinan. Jadi menurut saya apa yang membuat kami kompak itu salah satunya adalah tadi komitmen pimpinan, lalu juga kami menyelenggarakan dan juga membangun sarana prasarana yang seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, baik itu terkait dengan digital, sarana prasarana yang sifatnya digital, lalu fisik, dan berikutnya adalah komunikasi sebagai langkah strategis dari organisasi. Nah, ini kita buat jadi untuk petugas di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta ini, kami punya media kitnya Bapak Ibu. Jadi untuk terkait dengan komunikasi kita punya panduan-panduan teknisnya, ada pedomannya terkait dengan pedoman melayani. Jadi bentuknya itu bukan SOP-nya juga ada karena kita ada ISO, tapi kita juga punya bentuknya pedoman yang memang itu lebih mudah untuk dipahami begitu. Jadi sifatnya itu contoh-contoh realnya. Kita punya pedoman-pedomannya, pedoman komunikasi, tata pola pelayanan, lalu juga ada pedoman nih penerimaan kunjungan tamu, ini juga ada pedomannya, lalu pedoman penggunaan media sosial, pedoman manajemen krisis komunikasi. Ketika terjadi krisis komunikasi, apa yang harus dilakukan? Kita juga punya pedoman-pedomannya. Lalu juga dari unit-unit lain itu juga menyiapkan pedoman, seperti Pak Budi juga menyiapkan pedoman untuk para para IT yang bertugas itu juga ada pedoman-pedoman. Jadi ketika kita memunculkan tadi misalnya memunculkan MPP digital, nah itu kita buat pedoman untuk petugasnya dan juga untuk masyarakat begitu. Apa yang harus dilakukan, FAQ-nya apa saja yang pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. Nah itu sudah kita buatkan begitu, kita antisipasi agar tidak menjadi krisis komunikasi. Kenapa di sini ya sumber inovasi, balik lagi yang tadi rumus saya tadi, rumusnya orang plus sarana. Orangnya udah bagus-bagus udah dapat di sini. Mudah-mudahan yang paling tua saya di DPMPTSP, yang paling tua saya. Selebihnya kayak Pak Aldi semua. Ya, inovatif gitu loh. Yang faktor penentu kenapa sukses pimpinan, Bu. Jadi kalau kita balik lagi ke konsep ilmu ya, administrasi pelayanan publik itu kan ada di administrasi ya. Administrasi itu definisinya linggi itu ya. Pertama, sekelompok orang bekerja sama, punya tujuan, arahan pimpinan, punya aktivitas. 5 ini aja coba kita apa yang terjadi di DPMPTSP, ya kan ya. Kalau seandainya arahan pimpinan ada, nggak bakalan sebagus ini. Maka yang utama itu sebenarnya SDM sama arahan pimpinan. Kalau kami udah bagus semua, tapi pimpinan nggak perlu ke kami juga nggak bisa berbuat apa-apa. Contohnya, saya punya SDM bagus, ya kan, punya server, tapi jaringan saya dikecilin. Udah saya nggak bisa inovasi aplikasi. Jadi arahan pimpinan nomor 1. Ya, di samping SDM sama sarana prasarana.
kami dapat adalah semua kata kunci, apalagi tadi kita kulik bagaimana keberanian hal yang mendasari teman-teman di DPM PTSP mengatakan bahwa zero complaint itu adalah menurut saya pemantik yang luar biasa buat teman-teman, buat kami semua, agar kami harus memastikan ketika kami meluncurkan program atau melahirkan inovasi harus tahu persis strategi apa yang harus disiapkan agar pelayanan itu bisa maksimal, bisa prima, dan itu semua tips atau strategi kata kunci itu semua kami dapat dari sini, tinggal bagaimana kami mengimplementasikannya. Oh, ketika kami pertama datang, yang kami rasakan pertama dulu adalah kami disambut dengan ramah. Kami merasa tersanjung. Yang saya rasakan adalah seluruh ASN ya, atau seluruh tim yang ada di sini mental melayaninya sudah mendarah daging, dan itu kami rasakan. Kemudian pelayanan publik dari yang dipaparkan, dari yang kami dapatkan penjelasannya, bagi saya semuanya oke, karena itu adalah kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekarang sudah seperti itu. Dan DPM PTSP kan dukungan supportnya luar biasa, dukungan sarana prasarana dan sebagainya, dan itu luar biasa yang membuat masyarakat DKI Jakarta sudah sangat mudah, sudah sangat beruntung dengan mendapatkan kenyamanan-kenyamanan yang sudah diluncurkan atau dilahirkan oleh DPM PTSP. Baik, jadi dari semua inovasi yang paling mengetuk hati saya adalah yang pertama ada Ajib, itu sangat memudahkan sekali untuk menerima perizinan. Jadi warga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, cukup mendapatkan perizinan itu langsung dari rumahnya masing-masing. Yang kedua itu ada gerai memulai usaha, itu bagus banget karena itu memberikan pendampingan kepada seluruh warga masyarakat sekitar yang ingin mendaftarkan usahanya. Karena jujur saja pada saat sekarang ini kan yang namanya OSS itu baru saja didengar oleh warga masyarakat. Banyak sekali warga masyarakat yang tidak mengenal pelayanan perizinan terintegrasi melalui online. Jadi sekarang sudah ada pendampingan, itu sangat memudahkan sekali untuk warga masyarakat mendapatkan legalitas perizinan berusahanya. Dan juga yang ketiga yang paling menarik itu adalah tadi saya mendengar dari Pak Ali itu ada pedoman bagaimana cara menangani semua pengaduan dan juga keluhan dari warga masyarakat sekitar. Ternyata ada caranya juga untuk membalas, bagaimana caranya membalas, bagaimana caranya bersikap dengan warga masyarakat supaya semuanya seragam. Itu sangat bagus sekali karena biasa itu kita di daerah hanya memiliki yang namanya SOP, standar operasional pelayanan, tapi pedoman untuk membalas cara menyapa warga masyarakat itu kita belum pernah, dan kami bermohon agar nanti diberikan kesempatan untuk bisa bermain-main atau bisa best practice ke DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta. Terus semangat. Baik, jadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Aldi itu sangat menarik sekali, mudah dipahami dan memberikan motivasi. Kita ingin belajar dan ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana cara beliau bisa mengimplementasikan ini semua. Siapapun yang menyaksikan ini, izin sendiri itu ternyata mudah. Tidak hanya buat saudara-saudara di Pemprov DKI, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan ini perlu terus disuarakan, dan semangat ini terus kita jaga dan perlu kita kampanyekan karena urus izin sendiri itu mudah. Untuk warga DKI Jakarta atau warga Kalimantan Tengah ataupun siapapun yang mendengar video ini, jangan ragu dan jangan takut karena urus izin sendiri itu mudah. Dan semua sudah ada pendampingan, jadi jangan khawatir untuk merasa kesulitan. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih. Dinas Penanaman Modal dan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan di wilayah DKI Jakarta. Kami juga merupakan penyelenggara mall pelayanan publik.
terkait dengan mall pelayanan publik ini, kami berdasarkan dari keputusan Mentak RB untuk menyelenggarakan dan mengintegrasikan 25 instansi yang ada di mall pelayanan publik ini bersatu, kemudian menyelenggarakan pelayanan di mall pelayanan publik. Kami dari Pusat Pelatihan Pengkajian Hukum Administrasi Negara hari ini berbahagia sekali berkesempatan hadir di Mall Pelayanan Publik DPM-PTSP DKI Jakarta. Nah, pada kesempatan ini kami membawa 21 peserta pelatihan kepemimpinan administrator untuk melakukan studi lapangan, di mana peserta di dalam rangkaian proses pelatihan ini mengunjungi salah satu lokus instansi yang dinilai memiliki keunggulan best practices dan juga memiliki banyak inovasi yang nantinya akan menginspirasi para peserta untuk bisa diadaptasikan ke dalam rencana aksi perubahan, di mana salah satu output dari pelatihan kepemimpinan ini, para peserta diminta untuk menyusun aksi perubahan yang berupa terobosan inovasi pelayanan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, tadi dalam proses diskusi dan dialog dengan jajaran Mall Pelayanan Publik, para peserta sudah mendapatkan banyak sekali insight bagaimana komitmen dari pimpinan menjadi satu kunci dari keberhasilan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Nah, tadi yang paling berkesan di kita adalah ternyata semua aspek layanan di lingkungan pemerintah DKI Jakarta ini sudah saling terkoneksi. Satu data, satu peta, ini yang menjadi salah satu problem yang paling besar dihadapi daripada kita ingin memberikan kepastian layanan, kualitas layanan, dan kecepatan daripada pemberian izin pelayanan, karena semua proses itu sudah bisa diintegrasikan secara digital. Nah, ini menjadi tantangan tentunya bagi instansi lain, daerah lain, bagaimana bisa segera melakukan lompatan-lompatan di dalam mewujudkan kualitas pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Luar biasa, DPM-PTSP Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah memberikan insight yang luar biasa kepada program pelatihan kepemimpinan administrator yang hari ini dikunjungi oleh peserta. Sukses terus untuk pemerintah DKI Jakarta. Ada semangat lesson learn di sini yang bisa kita dapatkan. Di antaranya ada semangat inovasi yang bisa kami petik di sini. Artinya melihat sejarah DPM-PTSP DKI Jakarta sejak 2015 sampai dengan 2024 terus berinovasi, memikirkan layanan yang terbaik yang bisa diberikan kepada masyarakat DKI Jakarta. Tentu ini menjadi patron bagi kami untuk memulai, paling tidak memulai, bagaimana kami bisa terus berinovasi memberikan layanan kepada masyarakat di daerah kabupaten kota kami masing-masing. Selanjutnya, banyak kami melihat program unggulan daripada DPM-PTSP DKI Jakarta, di antaranya AJIP, antar jemput izin bermotor. Ini tentu menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi aspek pelayanan publik, di mana kalau di daerah itu ini belum dilakukan atau masih jarang dilakukan sebagai sebuah inovasi. Tentu kami, seperti kami misalnya di kecamatan, ini sangat menarik untuk dinikmati oleh masyarakat di desa. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada DPM-PTSP DKI Jakarta yang telah memberikan lesson learn, pembelajaran kepada kami. Semoga ini bermanfaat untuk kami bawa pulang ke daerah kami masing-masing. Akhirnya ke Jakarta naik pesawat Garuda, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih DPM-PTSP telah menyambut kami di peserta PKA. Semoga DPM-PTSP semakin berjaya. Hadirnya Mall Pelayanan Publik ini adalah salah satu upaya dari komitmen pemerintah ingin memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Namun kunci daripada
keberlangsungan pelayanan yang berkualitas ini tidak hanya ada di faktor pemerintah yang memberi layanan, tetapi juga di Bapak Ibu yang menggunakan pelayanan. Untuk itu, ayo jangan lagi menggunakan calo, jangan lagi menggunakan pihak ketiga. Digitalisasi pelayanan ini sudah memberikan kemudahan dan kepastian layanan kepada kita. Urus izin sendiri itu mudah. Ayo masyarakat Indonesia, sudah saatnya masyarakat cerdas dalam memperoleh perizinan. Urus izin sendiri itu mudah. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Mungkin aku pernah juga merasakan cinta, tapi tak pernah seindah ini. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Mungkin kamu takkan pernah percaya bahwa sesungguhnya aku telah terjatuh. Ku akui aku telah larut ke dalam kamu yang ku cintai. Mungkin aku juga pernah merasakan rindu, tapi tak pernah sedalam ini. Mungkin kamu takkan pernah percaya bahwa sesungguhnya aku telah terjatuh. Ku akui aku telah larut
follow Instagram @layananjakarta.